nambang kripto itu hasilnya begini, wah 7 hari gajian. Itu ya lagi senang-senangnya itu nggak bisa dibilangin, malah kita itu malah dikiranya iri gitu ya. Rata-rata dan itu saya itu ngomong bukan lihat di forum di Facebook atau di mana, itu bukan, temen saya itu banyak yang kena DCT di lingkungan perumahan juga banyak yang korban DCT. Mobilnya ditulisin DCT baru, tadinya mobil Avanza dijual jadi beli Fortuner. Keren, jadi ditulisin DCT. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol sama temen, nih saya beli Fortuner ini, tadinya mobil saya Avanza, saya jual nih beli Fortuner lah, cicilannya ini itu hasil nambang dari DCT. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di Milenialis. Semoga semuanya teman-teman diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Oke, dan kali ini saya mau sharing ya, masih seputar DCT. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua yang sedang atau mau berinvestasi di dunia cryptocurrency ya. Jadi kita itu jangan sampailah kita itu menjadi korban. Cukup mereka saja, tapi bagi saya cukup prihatin. Semoga nanti digantikan ya untuk rezekinya ya. Saya yakin itu suatu pelajaran yang sangat berharga nanti ke depan buat teman-teman, bisa lebih kuat ya. Semoga bisa ikhlas ya, mau gimana lagi ya, walaupun berat gimana lagi coba ya. Saya mau sedikit sharing terkait korban DCT ya. Saya sebenarnya ya kasihan, tapi ya mau gimana lagi ya. Saat dia mau beli atau mengajak saya, sebenarnya saya itu nggak bisa menolak ya, dan juga nggak bisa melarang gitu ya. Gimana sih kalau orang itu udah terbawa arus dan yakin, gimana sih ya. Bahkan malah dia mempengaruhi saya. Kalau misalnya saya pun mengingatkan, pasti ya nggak bakalan menghiraukan. Kenapa saya nggak tertarik? Ya sebenarnya saya itu sudah sedikit belajar ya tentang cryptocurrency pas pada waktu itu. Jadi ya saya sebenarnya ya senyum, sebenarnya bukan mentertawakan, bukan, tapi saya menghormatin saja. Saya senyum dalam hati, saya menghormati mereka yang ingin mengajak saya gitu ya. Ya saya ya memang belum tertarik ya, mungkin bagus, tapi saya belum tertarik karena apa? Saya melihat dari fundamental DCT itu apa sih, itu roadmapnya apa, bagaimana, dan projectnya apa, dan saya itu ragunya di situ gitu. Jadi saya lihat dulu gitu kan. Walaupun profitnya itu luar biasa ya, yang dijanjikan banyak banget ya. Yang pada apa ya, pamer ya, nih hasil DCT nih, beli mobil baru, beli rumah baru, luar biasa lah. Dan saya mau cerita, rata-rata korban DCT itu ya rata-rata hampir semuanya itu mereka yang belum paham, bahkan nggak tahu tentang dunia cryptocurrency, nggak paham sama sekali dia. Pokoknya cuannya gede, cepat, kaya, instan, dadakan, jadi miliarder. Itu yang mereka yang menjadi motivasi, bukan resikonya. Itu bukan, nggak pernah melihat resikonya, tapi melihat profitnya yang bisa menjadikan kaya mendadak, bisa mendapatkan uang begitu gampang, begitu mudah ya. Rata-rata latar belakang mereka itu nol tentang, jangankan cryptocurrency lah, mereka teknologi aja mereka gaptek gitu ya. Yang tadinya itu nggak begitu senang dengan gadget, dengan HP canggih ya, tentang kecanggihan HP, tadinya itu nggak peduli. Nah sekarang ceritanya nambang nih, nambang kripto itu hasilnya begini, wah 7 hari gajian. Itu ya lagi senang-senangnya itu nggak bisa dibilangin, malah kita itu malah dikiranya iri gitu ya. Rata-rata dan itu saya itu ngomong bukan lihat di forum di Facebook atau di mana, itu bukan, temen saya itu banyak yang kena DCT di lingkungan perumahan juga banyak yang korban DCT.
mobilnya ditulisin DCT baru. Tadinya mobil Avanza dijual jadi beli Fortuner. Keren. Jadi ditulisin DCT. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol sama temen, nih saya beli Fortuner ini, tadinya mobil saya Avanza, saya jual nih beli Fortuner lah. Cicilannya ini itu hasil nambang dari DCT. Coba gimana nggak tertarik coba temen kalau misalnya dia itu udah menunjukkan bukti, bukan omong kosong. Coba nah itu rata-rata itu orang itu tertarik karena hasilnya nih, profitnya. Dulu cuma mobilnya Fortuner nyicil, sekarang pakainya Pajero. Tadinya Avanza sekarang pakai Pajero ya. Tadinya tinggal di rumah subsidi, sekarang tinggal di perumahan komersil. Terus menunjukkan nih 7 hari gajian sekian. Wah, luar biasa. Nah, rata-rata itu karyawan PT yang nggak tahu apa-apa, orang tua yang umur 45-40 tahun, dia nggak ngerti teknologi, boro-boro tahu kripto, blockchain, web3 itu nggak tahu. Taunya ya bisnis yang menguntungkan, yang menggiurkan, cepat kaya. Ada juga dia bilang nih, Pak Ustadz aja ini ikut nih, Pak Ustadz aja ikut nih, kemarin beli sekian, beli 10 DCT, pas waktu itu harganya 7 juta, bahkan sekitar 8 juta. Nih kemarin dia beli 20 DCT, beli 10 DCT, buset, sampai jualan aset, beli tanah, jual mobil. Subhanallah, kasihan saya sih kalau udah terjadi begini. Nih dulu si ini juga punya usaha nih, penjahit, dijual nih buat beli DCT. Ya pikiran dia itu bisnisnya sangat menggiurkan gitu. Terus ada juga nih klinik nih, wah itu langsung pada tertarik. Memang ya saya amatin hampir semua korban DCT itu orang yang bener-bener gak paham tentang cryptocurrency, nggak tahu apa itu namanya cryptocurrency. Jadi dia ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi ya cukup sampai di sinilah buat pelajaran kita semua ya, khususnya teman-teman di Nusantara yang baru melek tentang dunia cryptocurrency ya, tentang dunia blockchain, web3 ya. Kita belajar dulu, minimal gitu. Ada TikTok ya minimal kita itu banyak edukasi dari teman-teman yang sudah paham bener tentang blockchain, cryptocurrency. Ya minimal kita nonton dulu lah, ikutin dulu arahnya kemana sih sebenarnya bisnis ini, bisnis apa sih, bagaimana sih caranya, bagaimana kok bisa menghasilkan uang. Minimal kita itu tahu dulu, kita tahu dulu tentang apa itu kripto. Jadi kita itu tahu, paham resikonya itu apa dan bagaimana, kemungkinan terburuk bagaimana. Jadi kita itu nggak kaget. Dan pesan ya dari saya ya, saya berpesan kalau misalnya mau investasi atau membeli koin kripto, saya berpesan pakailah uang dingin, uang yang benar-benar tidak kepakai, bukan uang untuk kebutuhan keluarga, bukan uang untuk belanja bulanan, uang bukan dari pinjem bank, uang bukan dari jual warisan, uang bukan dari dari pinjem temen. Itu jangan, pinjem saudara itu jangan, nanti akan menimbulkan banyak masalah. Dan selanjutnya saya berpesan, sebelum membeli atau investasi dunia kripto, pastikan koin apa yang panjenengan itu mau beli. Panjenengan itu harus tahu koin ini bergerak di bidang apa, proyeknya apa ya, proyeknya apa, minimal tahu secara fundamental. Kalau perlu ini pemiliknya siapa gitu. Itu aja sih pesan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang sudah menjadi korban DCT ya harap ikhlas dan bersabar dan terus belajar ya.
tetap semangat, tetap tetap semangat bekerja lah, maksudnya itu agar ya rumah tangga kita semua, teman-teman kita semua yang sedang berjuang berinvestasi di dunia cryptocurrency, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilipat gandakan ya. Itu aja vlog kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video menarik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.